Aku kali ini membawa kami menuju sungai terbesar di Kalimantan sekaligus di Indonesia, Sungai Kapuas. Dari ibu kota Jakarta, kami bertolak menuju ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Sungai Kapuas membentang melewati 8 kabupaten kota di Kalimantan. Sebelum mendarat, pemandangan sungai sepanjang 1143 km ini langsung menyambut kami dari ketinggian. Dari Pontianak, kami masih harus melanjutkan perjalanan dengan penerbangan perintis menggunakan pesawat turboprop. Satu jam penerbangan yang cukup singkat akhirnya mengantar kami ke kota Putus Sibau. Dan lagi-lagi, indahnya pemandangan Sungai Kapuas yang berkelok-kelok kembali memukau kami. Tak sabar rasanya saya ingin segera menyusuri keindahan sungai ini. Perjalanan hari pertama kami dimulai. Dermaga Putus Sibau hari ini ramai sekali. Lalu lalang warga yang datang dan pergi menggunakan perahu menjadi pemandangan utama di pelabuhan ini. Sementara kami akan memakai perahu longboat sepanjang 12 meter ini untuk menyisir sungai menuju hulu Kapuas. 1 orang porter, 2 orang motoris, dan 1 juru batu akan menjadi pendamping kami selama perjalanan. Tak lupa kami mempersiapkan logistik seperti makanan dan minuman. Ini antisipasi kami saat kami harus menginap di tengah pedalaman Kapuas. Ini yang terakhir ya Bang ya? Oke, semua barang sudah siap. Kita tinggal melanjutkan perjalanan menuju Hulu Kapuas. Kira-kira akan memakan waktu sekitar 2 hari. Semoga lancar sampai di atas nanti ya. Ayo Bang. Tak menunggu lama, longboat kami pun melaju. Sungai Kapuas menanti untuk segera kami arungi. Sungai terpanjang di Indonesia yang sekaligus masuk dalam urutan kelima sungai terpanjang di Asia Tenggara. Sungai yang menjadi habitat asli bagi lebih dari 700 ikan dan menjadi sumber kehidupan bagi lebih dari 1 juta jiwa yang tinggal di sepanjang alirannya. Pemirsa, selamat datang dalam ekspedisi Sungai Kapuas. Dan kota Putus Sibau pun kami tinggalkan. Sepanjang perjalanan, kami disuguhi pemandangan yang begitu menyejukkan mata. Hutan yang masih asri terbentang di kiri dan kanan sungai. Vegetasi hutan di sepanjang sungai masih sangat terjaga. Namun ternyata, dalam perjalanan saya juga menemukan sejumlah mesin dompeng milik para penambang emas. Sangat disayangkan memang. Bisa jadi mesin-mesin inilah yang mengakibatkan warna air sungai tidak lagi jernih. Tidak terasa 4 jam sudah berlalu. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepi sungai. Bekal nasi bungkus menjadi pengisi tenaga kami untuk melanjutkan perjalanan. Matahari mulai meninggi. Kami pun menyudahi istirahat singkat kami. Saatnya kami melanjutkan perjalanan. Dampaknya arus sungai di sini tak seperti arus di awal perjalanan tadi. Air sungai seakan mengamuk. Kami harus berpegangan kencang supaya tidak terjatuh. Meski demikian, rekan kamerawan kami terus mengambil gambar, namun dengan sangat hati-hati. Tenaga mesin 40 PK ini dipaksa bertarung melawan ganasnya arus dari hulu. Belum separuh perjalanan kami lalui, gerimis hujan mulai turun. Saya hanya bisa berharap longboat kami bisa segera sampai di desa persinggahan sebelum hujan menjadi deras. Tidak lama perahu kami mulai menepi. Ternyata kami sudah tiba di desa Bungan yang akan menjadi tempat kami bermalam hari. Ini pas banget hujannya turun pas kita udah sampai di desa, dan kita akan singgah dulu 1 malam di sini berhubung cuaca juga udah mulai gelap, jadi kita akan melanjutkan perjalanan besok pagi.
Berkejaran dengan hutan, kami harus segera menurunkan barang bawaan dari atas perahu. Ini bukan perkara mudah, mengingat perlengkapan kami cukup banyak dan berat. Meskipun sudah dibungkus terpal, kami tak ingin mengambil resiko hujan deras akan menghanyutkan perahu dan barang-barang kami. Khawatir hari ini akan kembali hujan, kami memutuskan untuk berangkat lebih awal. Satu persatu barang-barang bawaan kami naikkan lagi ke atas perahu. Jadi setelah sudah menginap 1 malam di pos penginapan di Bungan, kemarin memang sempat hujan cukup deras, tapi hari ini kami akan mencoba melanjutkan perjalanan sampai ke hulu. Dan semoga aja cuacanya akan lebih bagus daripada kemarin. Barang-barang sudah dikemas, kami pun melanjutkan perjalanan. Namun belum sampai setengah jam perjalanan, kami kembali dihadapkan dengan riam yang lebih deras dan ganas dibandingkan hari sebelumnya. Rasa takut sempat menyelip di hati saya. Lihat saja, riam ini bisa saja membalikan perahu siapa saja yang lengah saat melintas. Kiriman air dari hulu bagaikan banjir bandang. Sepertinya prediksi Daniel tepat. Kami harus menepi terlebih dahulu dan menunggu sampai debit air berkurang. Bang Sam, ini kenapa? Kenapa nih? Harus turun dulu? Kenapa? Oh, jadi ini kita tunggu dulu apa gimana? Oke. Jadi emang di situ harusnya kelihatan gede banget dan sangat kencang air yang turun ke bawah, jadi kayaknya nggak mungkin lewat, terlalu berbahaya. Resikonya bisa kebalik nanti perahunya, jadi kayaknya kita akan berhenti sebentar di sini, menunggu kondisinya kira-kira nanti akan surut atau mereda, baru kita bisa melanjutkan perjalanan. Inilah riam bakang, riam paling berbahaya di sepanjang alur Sungai Kapuas. Selain arus yang begitu kencang, batuan besar juga nampak di antara derasnya air. Perahu bisa hancur berkeping jika sampai menabrak batu-batuan ini. Setelah menunggu cukup lama, debit air pun mulai berkurang. Para motoris perahu mencoba untuk melewati riam ini. Sebagian barang bawaan kami turunkan untuk mengurangi beban longboat. Sementara longboat bersiap melewati riam, kami harus mengangkut barang-barang melewati pinggir sungai. Batu-batuan pinggir sungai yang licin membuat kami harus hati-hati agar tidak terpeleset. Motoris perahu mulai menyalakan mesin dan mencoba melaju. Namun, perahu tidak bisa berjalan stabil akibat arus yang terlalu deras. Ini setelah tadi kita nunggu hampir 3 jam, airnya udah agak mulai surut dan sekarang longboat yang tadi kita gunakan mau coba untuk menerobos riamnya. Semoga aja berhasil supaya kita bisa tetap lewat ke hulu Kapuas. Dan ternyata mesin perahu tak cukup kuat melawan ganasnya arus Sungai Kapuas. Perahu pun harus ditarik secara manual agar bisa melewati puncak riam bakang. Kami pun berbagi tugas. Sebagian mendorong perahu dari bawah dan sisanya harus menarik tali. Bukan hal yang mudah menarik longboat yang beratnya ratusan kilogram ini. Saya sempat khawatir salah satu dari mereka jatuh terpeleset ke batuan. Atau longboat kami harus terlepas dari genggaman dan terbawa arus. Upaya pertama ini tampaknya belum berhasil. Para pengemudi perahu mulai kewalahan. Longboat pun akhirnya diikat. Ini memang luar biasa sulit menaikkan longboatnya sampai lewatin cuma ada 1 jeram ini saja, tapi ini memang perjuangannya luar biasa karena arusnya kencang. Ini walaupun barangnya udah dikosongin, tetap aja mereka harus pakai tenaga ekstra untuk bisa ngangkat longboatnya sampai ke atas. Kondisi air Sungai Kapuas tak pernah bisa diduga. Karenanya bukanlah hal yang mudah melintasi sungai ini. Sudah berjam-jam perjalanan kami terhambat. Perahu kembali ditarik melawan arus. Seluruh tenaga dan kekuatan dikeluarkan untuk bisa melewati riam bakang. Percobaan pertama gagal.
Perahu kami justru kembali. Kedua motoris akhirnya bertukar posisi. Sesekali perahu sempat tersendat dan terjebak di tengah derasnya riam. Dan akhirnya perahu kami bisa melintas. Sungguh saya merasa lega dapat segera melanjutkan perjalanan dengan perahu yang masih utuh. Setelah semua barang masuk ke dalam perahu, perjalanan menuju hulu kami lanjutkan. Saat melaju, kami kembali disambut riam-riam kecil. Meskipun tidak seberbahaya riam bakang, kami harus tetap berhati-hati. Dan akhirnya, kami tiba di kampung terakhir di hulu Sungai Kapuas. Ini udah sampai nih Pak ya? Ya. Oke, setelah 2 hari yang cukup melelahkan dan menegangkan juga dalam perjalanannya, akhirnya kami tiba juga di desa paling ujung Sungai Kapuas. Karena setelah ini kalau hulu lagi udah nggak ada perkampungan lagi, ini perkampungan yang terakhir. Dan akhirnya kita tiba juga dengan selamat. Oke Pak, langsung aja kita ke desa ya. Yuk. Silakan.